Educators, salam jumpa kembali dalam Friday Talks. Kali ini saya akan mengajak educators untuk membahas sebuah topik tentang menuju budaya pola pikir bertumbuh, towards a growth mindset culture. Saya masih mengulas buku karya Chris Hildrew yang berjudul Becoming a Growth Mindset School. Tentu dengan catatan istilah school bisa kita ganti dengan Becoming a Growth Mindset Person, a Growth Mindset Church, organization, atau apapun yang kita ingin ubah. Nah, pada bagian ini Chris Hildrew mengatakan ada sebuah continuum, artinya ketidakterpisahan antara fixed mindset, pola pikir tersandera, dengan pola pikir bertumbuh. Sebetulnya kita sebagai manusia, siapapun kita, itu tidak bisa 100% growth mindset atau 100% fixed mindset. Ada kalanya memang dalam hal-hal tertentu kita berpegang pada pola pikir tersandera. Mungkin kita khawatir tentang sesuatu, tidak berani bertindak, lalu menjadi beku di situ, stagnan seolah-olah. Padahal pada bagian yang lain kita oke. Nah, yang penting adalah mana yang lebih dominan. Apakah kita cenderung berpegang atau mengembangkan pola pikir bertumbuh, atau cenderung punya fixed mindset atau pola pikir tersandera. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita dan juga pola-pola belajar kita, belajar dalam kehidupan, gitu ya. Nah, a growth mindset culture atau budaya pola pikir bertumbuh itu tidak bisa hanya ditumbuhkan atau dibangun dengan cara membuat acara yang inspirasional. Lalu kita jelaskan beberapa kali begitu ya, mungkin dengan yel-yel tertentu. Nah, tiba-tiba terjadilah budaya itu di organisasi kita, di sekolah kita, di gereja kita, atau di perusahaan kita. Dan kita juga tidak bisa sekedar meletakkan poster-poster tentang pola pikir bertumbuh, growth mindset begitu ya. Bukan demikian caranya. Karena budaya itu sebetulnya sesuatu yang merupakan jalinan yang sedemikian rupa seperti benang yang ditenun demikian rupa menjadi sebuah kain begitu ya. Nah, dikatakan to be woven into the fabric of the institution. Terjalin sedemikian rupa dalam semua aspek institusi kita. Dalam sistem yang tersinergi dan berinteraksi satu dengan yang lain untuk mengembangkan pola pikir bertumbuh. Dalam bahasa yang sederhana, growth mindset atau pola pikir bertumbuh itu adalah sesuatu yang bagaimana yang kita lakukan sehari-hari di sini gitu ya, di tempat ini, di institusi ini. How we do things here. Itu yang dilakukan dalam keseharian bersama-sama. Nah, ada 5 hal yang kita lakukan itu yang bisa membangun growth mindset culture, budaya growth mindset. Nah, kalau kita punya budaya ini, maka niscaya institusi kita, gereja kita, sekolah kita, organisasi kita itu tidak hanya dipenuhi dengan orang-orang yang penuh semangat, berani menghadapi tantangan, mau berusaha,
tetapi juga hasilnya pasti akan dirasakan bersama-sama. Nah, yang pertama adalah sesuatu yang harus kita lakukan dalam keseharian, yaitu setiap orang memiliki sense of purpose. Maksudnya, setiap orang memiliki alasan kolektif, alasan bersama-sama tentang keberadaan organisasi kita, keberadaan sekolah, keberadaan gereja kita, keberadaan perusahaan kita, alasan, ya, the reason for being. Kenapa sih kita di sini, gitu ya? Semua punya perasaan dan alasan yang sama. Itu sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, di institusi kita itu semua perjuangan, struggles, are valued. Jadi perjuangan itu dihargai. Orang yang mau berusaha dihargai, tidak ada yang mencemooh. Dan pencapaian hasil dirayakan. Ya, struggles are valued and results are celebrated. Yang ketiga, perbaikan berkelanjutan merupakan norma organisasi. Nah, dalam hal ini kita perlu biasakan untuk membuat PDCA cycle, ya, plan, do, check, act. Nah, kita harus lakukan itu di dalam keseharian manajemen kita. Ada tahap perencanaan, ada tahap pengorganisasian untuk dilakukan, begitu ya. Tapi dipantau juga dan dievaluasi, lalu dilakukan perbaikan berkelanjutan. Nah, setiap kali kita menggunakan sebuah standar, mungkin kalau di sebuah institusi kita bisa menggunakan key performance indicator dengan satu target yang jelas. Ini target pertama tahun ini. Tahun depan harus lebih baik. Kita tingkatkan standarnya atau KPI-nya dengan target yang lebih tinggi, lalu kita lakukan lagi PDCA cycle-nya, plan, do, check, act, gitu ya. Maka terjadilah perbaikan berkelanjutan. Dan kalau itu sudah jadi norma dari institusi kita, maka sebetulnya itu adalah sebuah langkah menuju terwujudnya budaya pola pikir bertumbuh. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah setiap orang selalu memberikan pada dirinya sebuah tantangan atau saling memberi tantangan. Give a challenge. Kalau hari ini saya sudah bisa melakukan ini, besok saya harus lebih baik dari hari ini. Dan ketika ada tantangan seperti itu, kita juga siap untuk memberikan bantuan atau dukungan. Jadi give a challenge and provide a scaffolding. Jadi gambarnya itu kalau kita mau melakukan pembangunan gedung tinggi atau melakukan pengecatan dinding yang cukup tinggi, maka ada perancah, gitu ya, yang bisa dipakai oleh para pekerja untuk menggapai sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya, lebih tinggi dari target yang sekarang. Give a challenge and provide a scaffolding. Ini penting. Kalau kita hanya memberi challenge tapi tidak siap untuk memberi dukungan, memberikan bantuan bisa tenaga, pikiran, tapi juga resources, ya, sumber daya yang diperlukan. Maka orang bisa frustrasi tentunya. Nah, kalau ini menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan, baik itu memberi tantangan pada diri sendiri, pada orang-orang di sekitar kita, pada anak buah kita, pada anak didik kita, pada anak-anak kita, maka kita juga harus siap memberikan dukungan. Itu yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir adalah bahwa perbedaan itu dihargai, tidak untuk dicemooh. Kesatuan diupayakan untuk mencapai hasil yang optimal. Saya jadi teringat
pesan Rasul Paulus gitu ya, bahwa tubuh kita itu terdiri dari banyak anggota yang saling memperlengkapi dan harus bekerja sama sedemikian rupa, dan Kristus adalah kepalanya. Dan itu yang harus kita terapkan. Jadi differences are well respected. Unity is worked on to achieve high results. Kalau semua seragam, kita tidak bisa saling melengkapi. Marilah kita belajar untuk bekerja, belajar untuk berjuang bersama dalam keberbagaian. Tidak setiap orang sama, dan Tuhan memang menciptakan perbedaan-perbedaan untuk saling melengkapi. Dan kalau kita bisa seperti konduktor begitu ya, mengorkestrasi segala sesuatunya itu, maka hasilnya sebuah harmoni yang sangat indah yang bisa dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, biarlah 5 hal ini yang kita bisa terapkan. Yang pertama tadi adalah setiap orang memiliki alasan kolektif tentang keberadaan organisasi. Yang kedua, perjuangan dihargai dan pencapaian hasil dirayakan. Yang ketiga, perbaikan berkelanjutan merupakan norma organisasi. Yang keempat, beri tantangan tapi siapkan bantuan. Yang kelima, perbedaan dihargai, kesatuan harus diupayakan untuk mencapai hasil optimal. Demikianlah 5 hal yang kalau itu terjadi dalam keseharian, maka kita akan punya budaya pola pikir bertumbuh. Selamat mencoba dan selamat merenungkannya, selamat berakhir pekan. Kita minum teh dulu. Demikianlah Educators. Selamat Hari Natal dan sampai jumpa di tahun 2023.